Hai sahabat YLI, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Rio Purba di channel The Light Irene Cahaya Damai. Saya harap sahabat YLI selalu diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Di video kali ini saya akan mereview sebuah film tentang penyiksaan umat Kristen, di mana dalam film ini fokus menceritakan sejarah kisah masa-masa sulit umat Kristen di bawah pimpinan Kaisar Nero, dan termasuk cerita salah satu Rasul Kristus yang dieksekusi oleh Kaisar Nero, yaitu Rasul Petrus. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Siapkan waktu kalian untuk menghabiskan seluruh video ini dan check it out. Pada adegan pertama, terlihat Rasul Petrus yang sedang disiksa oleh prajurit Roma. Ia dipaksa untuk mengakui kalau umat Kristenlah yang melakukan pembakaran besar-besaran di Roma. Namun, Petrus tidak mengakuinya sama sekali. Ia mengatakan kalau dia tidak akan mengakui sesuatu hal yang tidak dilakukannya. Nama prajurit itu adalah Prosesus dan Martinian. Bagi kalian yang suka membaca Alkitab, pasti tidak asing dengan nama prajurit ini. Lanjut ke scene berikutnya, Martinian pergi ke istana untuk melaporkan kepada Nero kalau Petrus dalam keadaan kritis, dan hal itu akan membuat dia akan segera mati. Nero tidak senang akan hal itu karena dia belum mendapat pengakuan dari Petrus, yaitu pengakuan kalau merekalah yang melakukan pembakaran di Roma. Kemudian istri Nero memberi saran untuk mengirim Petrus seseorang perawat agar Petrus tetap terjaga dan tidak mati. Istri Petrus memiliki seorang hamba yang dapat merawat orang sakit dan bernama Susana. Di scene berikutnya, 3 orang umat Kristen dibawa menghadap Nero. Mereka diinterogasi agar mereka mengakui bahwa merekalah penyebab kebakaran itu. Salah satu dari mereka tampil untuk berbicara. Ia mengatakan kalau umat Kristen memakai api hanya untuk memasak saja. Namun Nero tidak menyetujui pengakuan itu, dan Nero yang marah besar pun menyuruh prajuritnya untuk menikam pria itu. Adegan berikutnya, Martinian mengantarkan Susana ke tempat Petrus di penjara. Susana sangat iba dan sedih ketika melihat keadaan Petrus. Dia pun membersihkan luka Petrus dan menyuruh Martinian untuk pergi karena dia benci terhadap perlakuan Martinian kepada umat Kristen. Setelah Susana selesai, ia pun pulang dan Martinian mencegatnya untuk bertanya tentang Rasul Petrus. Kemudian Susana menceritakan kalau Petrus adalah orang yang baik, demikian juga umat Kristen yang dibimbingnya. Di istana, Nero mendapat berita bahwa para dewan mengklaim pembakaran di Roma adalah perlakuan dari dirinya sendiri dan bukan perlakuan dari umat Kristen. Mendengar hal itu, dia sangat marah dan dia menyuruh Martinian sebagai kapten untuk menangkap seluruh umat Kristen di Roma. Kemudian, pada malam harinya, Martinian dan Prosesus pun menangkap seluruh umat Kristen dan mereka pun menyiksanya. Hal ini dilakukan supaya Petrus yang mendengar teriakan umat Kristen yang disiksa tersebut akan segera mau memberi pengakuan. Lalu Martinian pun menemui Petrus untuk memastikan kalau Petrus akan mengakui. Tapi tetap saja Petrus tidak mau mengakuinya. Scene berikutnya, Martinian bertemu Susana untuk menanyakan tentang Petrus kembali. Martinian mengatakan kalau Petrus adalah seorang pembohong. Namun Susana yang telah tersentuh dengan iman Petrus membela. Dia mengatakan kalau Martinian tidak akan pernah mengerti tentang Petrus karena dia tidak mendengarkan Petrus secara langsung. Di ruangan istri Nero seperti biasa, Susana membereskan kamarnya. Istri Nero pun memanggil Susana dan memperingati Susana agar tidak terjadi perselingkuhan antara Nero dengannya, karena terlihat Nero sedikit tertarik melihat Susana. Dalam penjara, Martinian kembali menyiksa Petrus karena dia tidak mau mengakui apapun. Pada pagi hari seperti biasa, Susana akan pergi ke penjara untuk merawat Petrus, dan dia membawa buah untuk Petrus. Namun hal itu diketahui oleh istri Nero yang bernama Poppaea, dan Susana berdalih. Dia mengatakan buah itu untuk dirinya karena dia akan pulang pada siang hari nantinya. Di dalam penjara, Susana melihat luka pada kaki Petrus dan dia pun mengobatinya. Dalam kesempatan itu, Petrus menceritakan tentang Yesus kepada Susana dan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus melalui dirinya.
Kemudian setelah dia selesai merawat Petrus, Susana pun pulang dan sebelum pulang ia memberikan buah yang dibawanya tadi. Namun Petrus memberikan kepada tahanan lain. Martinian menjumpai Susana. Dia bertanya kepada Susana apakah Susana membenci dirinya. Dan Susana pun berkata bahwa dia tidak membenci Martinian, namun dia membenci perbuatan Martinian kepada umat Kristen. Susana juga mengatakan kalau Nero adalah orang yang sangat jahat karena dia telah mengetahui bahwa Nero telah membunuh ibunya sendiri dan istri pertamanya. Kemudian Susana mengatakan dia mengetahui itu karena dia adalah seorang pelayan istri Nero. Jadi dia mengetahui seluruh kejadian yang ada di istana itu. Lalu Martinian menuduh Susana kalau dia sudah menjadi pengikut umat Kristen. Namun Susana mengakui hal itu dan dia tidak takut. Mendengar hal itu Martinian pun kaget. Namun ternyata Martinian mau merahasiakan hal itu karena dia diam-diam menaruh hati kepada Susana. Di istana, Nero membuat rencana untuk mengeksekusi umat Kristen dengan cara membakar umat Kristen di tamannya. Ia mengatakan agar tamannya terlihat indah dan bercahaya. Dia juga akan mengeksekusi umat Kristen dengan binatang yang buas. Di sebuah tempat, Martinian berbicara kepada Susana. Dia menunjukkan sikap kalau dia telah mengagumi iman Petrus. Malam hari pun tiba. Nero menyaksikan dan menikmati teriakan orang-orang Kristen yang disiksa dengan ditemani alunan musik. Dia pun sangat menikmati kejadian itu. Keesokannya Susana pergi ke penjara melihat Petrus. Dia menyuruh Petrus kabur karena dia khawatir kalau Petrus nantinya akan dibunuh juga. Namun Petrus tidak ada niat sama sekali untuk kabur karena dia tahu itu sudah menjadi jalan hidupnya. Dan ternyata di luar, Prosesus mendengar pembicaraan mereka. Pada malam hari, Susana seperti biasa melakukan tugasnya menjadi pelayan istri Nero yaitu Poppaea. Pada saat itu, Susana mengakui kepada Poppaea kalau dia adalah umat Kristen. Dan Susana memohon agar Poppaea membujuk Nero untuk tidak membunuh Petrus. Poppaea pun menyetujui permohonan Susana itu, namun dengan senyuman yang penuh arti. Di penjara, Petrus menyaksikan hidupnya kepada Martinian, dan Petrus memberi dia sebuah surat kepada Martinian. Di sini lain, Nero sangat serius memperhatikan Susana, dan hal itu membuat istrinya sangat cemburu, sedangkan Martinian membaca surat yang diberikan oleh Petrus. Pada malam hari, istri Nero yang sudah marah besar kepada Susana, ia melaporkan kepada Nero kalau Susana telah menjadi umat Kristen, dan Poppaea memberi saran agar semua umat Kristen dibunuh dan dieksekusi. Di penjara, Martinian yang telah membaca surat Petrus tersebut, ia bertanya kepada Petrus tentang Yesus. Kemudian, Petrus menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang telah disaksikannya sendiri. Keesokannya Nero menangkap Susana, karena Susana telah mengakui dirinya bahwa dia adalah umat Kristen. Susana pun dibawa ke penjara. Dan Martinian yang tidak terima akan hal itu, ia mengira Prosesuslah yang melaporkan hal itu. Dan Susana mengatakan bahwa Poppaea lah yang melaporkannya. Martinian pun pergi kepada Nero untuk memprotes hal itu. Ia meminta agar Susana dilepaskan, namun Nero tidak menyetujui hal itu. Dan Nero memerintahkan supaya Martinian membunuh semua umat Kristen. Namun Martinian yang sudah percaya kepada Yesus tidak mau mengikuti perintah dari Nero, dan hal itu membuat Martinian juga akan dieksekusi. Di penjara, Prosesus sebagai sahabat mengingatkan Martinian agar mencabut perkataannya. Namun Martinian menolak hal itu. Martinian menyerahkan pedangnya kepada Prosesus. Lalu Martinian pun dimasukkan ke dalam penjara. Dan pada malam hari itu juga, Petrus pun membaptis Martinian karena dia telah percaya kepada Yesus. Di luar penjara, ternyata Prosesus melihat dan mendengar pembicaraan mereka, dan itu membuat Prosesus tersentuh dan percaya kepada Yesus. Keesokannya adalah hari di mana semua umat Kristen akan dieksekusi. Ada beberapa orang yang menyangkal imannya. Kemudian mereka dilepaskan. Lalu Prosesus menjemput Petrus, Susana, dan Martinian. Pada saat itu Prosesus memberi surat Petrus yang telah diberi Martinian kepadanya sebelumnya.
dan menyuruh mereka kabur dari tempat itu. Mereka heran kepada Prosesus, dan Prosesus mengatakan bahwa dia telah sama seperti mereka percaya kepada Yesus. Namun di saat akan kabur, Petrus menyerahkan dirinya, sedangkan Prosesus ditangkap oleh prajurit yang lain, dan Susana juga Martinian berhasil kabur dari tempat itu. Petrus dan Prosesus pun dibawa untuk menghadap Nero. Di sana Prosesus melawan Nero. Kemudian dalam perlawanannya itu ia pun ditikam oleh prajurit lain, dan Petrus mendoakan Prosesus. Kemudian Petrus pun dijatuhi hukuman disalibkan, supaya dia mati lebih lama dan akan tersiksa lebih lama lagi. Dan sebelum disalibkan, Petrus menginjili Nero dan menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nero menentang hal itu. Ia mengatakan kalau dia adalah Tuhan. Petrus meminta agar dia disalibkan secara terbalik karena dia merasa tidak layak disalib sama seperti Tuhan Yesus. Kemudian Petrus pun disalib dengan posisi terbalik, kakinya di atas dan kepalanya di bawah. Lalu film pun berakhir. Sekian untuk film ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga teman-teman yang menonton film ini imannya semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Kalau teman-teman penasaran bagaimana akhir hidup Nero, kalian boleh lihat video yang sudah saya upload sebelumnya mengenai kisah kehidupan Kaisar Nero. Kalian akan tahu bagaimana akhir hidup Kaisar Nero di sana. Saya akan sertakan link di bawah deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay dari tadi di video ini. Saya Riau Purba, mohon pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.